Yang lagi ramai saat ini diperbincangkan adalah terkait guru PNS, P3K, dan honorer meskipun belum berserdik tetapi otomatis dianggap lulus PPG sehingga bisa mendapatkan tunjangan. Nah, seperti apa infonya? Yuk kita simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait info yang masih viral, info yang masih ramai dibahas tentang guru PNS, P3K, dan juga honorer yang meskipun belum berserdik tetapi bisa mendapatkan tunjangan. Nah, info ini langsung disampaikan oleh Pak Nadiem ya teman-teman. Jadi seperti apa infonya, langsung saja kita cek ya. Jadi ya sebagaimana yang diungkapkan oleh Nadiem Makarim dalam menilai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas yang menyatakan bahwa rancangan ini tentunya sangat menguntungkan bagi para pendidik, yang mana salah satunya karena guru aparatur sipil negara baik itu PNS maupun P3K serta honorer yang belum memiliki sertifikat pendidik tidak perlu lagi mengikuti pendidikan profesi guru. Karena secara untuk mendapatkan tunjangan ini maka seseorang harus memiliki sertifikat pendidik dulu, dan untuk mendapatkan sertifikat pendidik maka seseorang perlu mengikuti pendidikan yang namanya pendidikan profesi guru atau PPG, yang mana untuk mengikuti PPG tidak dengan begitu saja teman-teman, tentu prosesnya juga membutuhkan waktu yang sangat panjang dan tentunya tidak mudah. Jadi ada beberapa tahapan dari PPG itu sendiri teman-teman. Yang pertama, seseorang harus lulus pretest PPG dulu. Nah, kalau sudah lulus dari pretest PPG barulah kita menjadi peserta PPG itu sendiri, dan prosesnya ini kurang lebih 3 bulan, dan yang terakhir tentu dengan mengikuti ujian yaitu UKM PPG UKIN. Nah, tesnya ini tidak mudah juga teman-teman, jadi memang butuh perjuangan untuk bisa lulus dari PPG ini. Nah, kalau sudah lulus barulah kita akan mendapatkan yang namanya sertifikat pendidik yang kemudian akan mendapatkan tunjangan. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya atau yang masih berlaku sekarang. Nah, dari rancangan undang-undang yang baru ini bahwasanya dikatakan seseorang itu untuk mendapatkan tunjangan tidak perlu lagi ada antrian untuk bisa mendapatkan tunjangan ini. Jadi, guru PNS, P3K, dan honorer yang belum berserdik tidak perlu bertahun-tahun untuk ikut PPG. Dengan RUU Sisdiknas maka mereka bisa mendapatkan tunjangan profesi sebagaimana aturan Undang-Undang ASN dan peraturan lainnya. Ya, lebih lanjut Pak Nadiem menjelaskan bahwa dalam draft RUU Sisdiknas disebutkan bahwa guru yang sudah berstatus sebagai guru ketika RUU diundangkan akan dianggap sudah lulus PPG dan tersertifikasi. Seperti itu teman-teman. Tentunya ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan kepada guru meskipun baru menjadi guru 1 hingga 5 tahun sekalipun, tetapi sudah dianggap lulus PPG dan otomatis sudah tersertifikasi. Dalam RUU Sisdiknas juga mengatur bahwa guru ASN mendapatkan penghasilan sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dengan demikian, guru ASN yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan mendapatkan kenaikan otomatis tunjangan yang diatur dalam Undang-Undang ASN tanpa perlu menunggu antrian yang sangat lama. Sementara bagi guru non-ASN, tambahan penghasilan akan diberikan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dengan demikian, penyelenggara pendidikan bisa memberi gaji yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu dengan menggunakan upah minimum regional.
menyampaikan skema tersebut menurut Mansur sebagai Wakil Sekjen FSGI sekaligus membuat penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya. Ia juga menegaskan bahwa RUU Sisdiknas juga memberi pengakuan kepada pendidik PAUD sebagaimana diatur dalam pasal 108 huruf A RUU Sisdiknas, bahwasanya melalui RUU ini satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan untuk usia 3 hingga 5 tahun bisa diakui menjadi satuan pendidikan formal. Dengan demikian, pendidik di satuan pendidikan tersebut bisa diakui dan mendapat penghasilan sebagai guru sepanjang memenuhi persyaratan. Dan hal yang sama juga berlaku untuk pendidik di satuan pendidikan non formal penyelenggara program yang memenuhi persyaratan. Dan hal ini tentunya menjadi angin segar bagi para guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. Bukan cuma kepada guru honorer ya teman-teman, tetapi kepada seluruh guru ASN yang belum mendapatkan sertifikasi atau belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Ya, ini semoga dengan adanya kabar baik ini maka semakin semangat pula para guru untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik dalam mengembang amanahnya ya, dalam mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang berkarakter tentunya. Nah, dari info ini teman-teman sudah memberikan kesimpulan kan ya, bukan cuma PNS yang akan mendapatkan keberpihakan yang luar biasa dari pemerintah, tetapi juga P3K dan honorer sekalipun ya. Jadi kalau honorer kalau belum berserdik maka akan mendapatkan kenaikan gaji dari dana BOS tersebut. Bahkan di sini dikatakan juga bahwasannya PAUD ya yang sudah menyelenggarakan pendidikan 1 hingga 5 tahun bisa dianggap sebagai pendidikan formal, sehingga pendidik di satuan pendidikan tersebut bisa diakui dan mendapat penghasilan sebagai guru tetapi sepanjang memenuhi persyaratan. Dan hal yang sama juga tentu berlaku ya teman-teman bagi pendidik yang berada di satuan pendidikan non formal. Jadi tentunya ini info yang akan menjadi angin segar dan semoga RUU ini bisa diundangkan dengan segera sehingga teman-teman yang belum berserdik atau belum mempunyai sertifikat pendidik bisa menikmati tunjangan-tunjangan yang telah dijanjikan oleh pemerintah seperti itu. Oke deh, sekian dulu untuk info kali ini dan jangan lupa subscribe, like dan share juga ya. Dan kalau teman-teman ingin memberikan sebuah komentar atau tanggapan terkait info ini silahkan ya dicantumkan di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.